atau di masjid terutama kita sudah mengendalikan waktu. Makanya orang itu kalau tidak sholat subuh berjamaah di masjid rasanya itu nggak menikmati hari itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zikir setelah sholat subuh, nggak usah banyak ya. Kalau memang masih berat, mulai aja dengan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan La ilaha illallah satu kali. Itu udah boleh untuk modal awal pertahanan diri kita. Jadi emang yang ingin saya sampaikan kepada Gabina Flamboyan, cara-cara aplikatif ini akan menjadi resep dalam kehidupan kita. Dan bahkan saya ini menganggap ini adalah sebuah SOP kehidupan kita, standar operasional prosedur. Jadi memang ini perlu setiap kita melakukannya. Bagi yang wanita, bagaimana sholat subuhnya tepat waktu? Kalau di Aceh itu kan sekitar jam 5:15 sekarang sholat subuh. Coba dilatih. Kemudian zikir diprediksikan sekitar jam 6 tuh selesai. Zikir ditambah dengan plus baca Quran, ya. Kalau saya sih ngelatihnya sebelum subuh baca Quran. Tergantung juga, kalau letih sekali kadang juga lewat juga, kecapean ya. Nah jadi itu. Ya jadi zikir di waktu pagi memberikan keutamaan. Ada sih keutamaannya, ada 3 ya keutamaannya yang sempat kita hari ini malam ini menyampaikan kepada Gabina Flamboyan. Yang pertama, pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Nah, zikir di kala pagi ada asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam misalnya. Allah ada juga doa pagi itu, Allahumma inni Allah afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, ada banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak sekali itu. Dan ini kita bangun, kita baca ini semua. Dan ini zikir ini terangkum Syekh Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan silakan aja kamu antum semua baca namanya Al-Ma'thurat. Ya, ada Al-Ma'thurat, doa-doa ma'thur yang memang Syekh Imam Syahid Hasan Al-Banna ini udah membuat sebuah buklet atau mengumpulkan doa-doa yang kemudian doa ini menjadi SOP bagi kita untuk penangkal daripada gangguan syaitan, penangkal dari berbagai macam sesuatu yang kemudian merugikan kita. Jadi itu. Yang kedua adalah zikir setelah sholat subuh. Yang ketiga adalah masih proses menuju menjelang pagi. Itu sedekah semaksimal mungkin. Maka kata-kata di sini yang saya bangun adalah sedekahnya semaksimal mungkin. Kalau bahasanya lebih dalam lagi, sedekahlah uang yang Anda tidak sukai pada pagi itu. Kalau Anda tidak sukai untuk disedekah uang 100.000, maka yang Anda sedekahkan uang 100.000, Ki. Ya. Rifki coba latih. Angka kan ada, kalau di Indonesia itu ada 1.000, 2.000, kemudian 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kalau Anda ingin dahsyat dapatkan sesuatu yang luar biasa, mainnya di 100.000. Itu kan angka yang gak kita sukai kan. Iya. Kasih untuk Allah biar Allah kasih lebih besar. Jadi datangi caleng-caleng masjid lalu berikan. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya, lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu lagi berkata, ya Allah, binasakanlah orang yang bakhil. Ya Allah, binasakan orang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil itu? Orang yang tidak melatih sedekah di kala pagi hari gitu. Makanya kan orang kalau pagi hari itu kita kan pintu langit terbuka itu, malaikat datang punya urusan masing-masing. Maka kita melatih di kala pagi hari itu bersedekah. Kemudian setelah sholat subuh tepat waktu, zikir sholat subuh, kemudian sedekah maksimal, itu zikir plus baca Quran. Maka yang keempat adalah olahraga 30 menit. Rasulullah melakukan olahraga yaitu jogging ya. Jadi banyak manfaatnya olahraga bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya jantung jadi sehat dan kuat, memperlancar peredaran darah dan pernapasan. Makanya saya juga menganjurkan kepada Gabina Flamboyan kalau
Hari Minggu ya di Belang Padang tuh ada senam ya. Senam jantung sehat. Ikutin biar kita sehat gitu. Yang kedua, keutamaan olahraga ini melancarkan sistem pencernaan. Yang ketiga, menghilangkan depresi dan menyegarkan hati dan pikiran. Membakar lemak-lemak, membangkitkan nafsu makan, mengencengkan otot kaki, paha dan punggung, membuat tidur jauh lebih nyenyak. Oke, Gabungan Flamboyan, ada 4. Coba lakukan. Salat subuh tuh tepat waktu, zikir setelah salat subuh, sedekah semaksimal mungkin, kemudian olahraga 30 menit. Ini kita akan dapatkan satu kebahagiaan yang berbeda, yang kemudian itu masuk ke dalam hati kita. Kata malaikat tadi, aku simpan kebahagiaan itu pada hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu akan bisa dirasakan kalau dia dilatih untuk menjadi bersih. Insya Allah akan kita tambah lagi beberapa cara selanjutnya. Tapi saya mau Gabungan Flamboyan memberikan komentarnya di website kita di www.azizbajuriswan.com. Apa perasaan Anda ketika Anda mendapatkan tema yang ini? Sebagai informasi, Gabungan Flamboyan juga sekarang ini saya menyiapkan waktu sekitar 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 4 bagi semua Gabungan Flamboyan yang ingin konsultasi face to face. Ada yang stres mungkin ya Ki ya. Ada yang mau cerai lah, ada yang nggak punya semangat, ada yang ingin dapat nilai bagus dan sebagainya, bisa komunikasi di kita. Dan mohon doanya, insya Allah kalau nggak ada halangan, kita akan buka prakteknya di Cempaka 5. Wah, jadi semakin banyak akses untuk untuk kembali menumbuhkan motivasi Gunung, yaitu dengan coba langsung dengan Ustadz ya. Iya, dan modelnya itu ke depan kita sudah buka programnya, ada yang sifatnya mentoring, kemudian ada sifatnya consulting. Makanya ketika malam Jumat ini saya berharap Gabungan Flamboyan bisa banyak minta motivasi. Ada yang sifatnya coaching. Coaching ini dilatih ya. Dan yang sedang saya tangani sekarang ada beberapa pasien ya. Salah satunya ini seorang anak muda. Dia orangnya pintar sekali, pintar komputer, tapi dia nggak punya semangat. Dan ini sifatnya coaching. Bapaknya minta di coaching, sudah berobat di Singapura, sudah berobat di mana-mana. Akhirnya alhamdulillah dengan kita sudah ada perkembangan, anaknya sudah mulai semangat ya. Dan dia kuliah juga di kampus dan cerdas anaknya. Dan ini sedang kita ini pertemuan yang kelima kita coach. Mudah-mudahan kita targetkan 2 bulan ke depan dia punya motivasi baru dan menjadi sang juara di sekolahnya. Dan bagi Anda yang misalnya sering sakit kepala, perlu dihipnoterapi dan sebagainya, silakan datang. Resminya sebenarnya saya 1 Februari kemarin ini sudah berada di Cempaka 5. Namun karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, tugas-tugas di tempat lain ya yang harus saya selesaikan, sehingga menyiapkan waktu 2 jam ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang terbaiklah kepada masyarakat, kepada anak muda. Silakan anak muda siapapun yang ingin di coach, ingin dilatih. Dan subhanallah, dari KTC ini juga sedikit saya sampaikan divisi untuk entrepreneur. Salah satu produknya kan ada travel dan ada Soto Hebat ya. Untuk travel besok mohon doanya kedatangan tamu sebanyak 36 orang dari Malaysia. Para kepala dinas dari negeri jiran bersilaturahim dengan KTC selama 4 hari. Dan subhanallah sekarang Soto Hebat sudah berada di Fakultas Kedokteran. Sudah punya cabang di Fakultas Kedokteran. Bagi fakultas lain yang ingin merasakan keberadaan Soto Hebat, dipersilahkan dan terbuka untuk publik. Dan kita harapkan bulan Maret berdiri 40 outlet baru Soto Hebat. Mudah-mudahan dengan doa Gabungan Flamboyan kita bisa mengembangkan KTC. Silakan bergabung bagi yang ingin belajar, terutama yang ingin belajar menjadi pebisnis, ingin konsultasi di coach, mendapat juara dengan nilai A selamanya dan lulus 3 paling cepat berapa tahun ya kalau kampus? Tergantung Ustaz, bisa di bawah 4 tahun ya. Yang di bawah 4 tahun berapa? 3,5 tahun ya? Bisa. Ya, kita akan bantu orang yang ingin lulus 3,5 tahun. Silakan minta di coach oleh kita dan mudah-mudahan kita akan sampaikan itu. Bagi yang mau cerai jangan cerai ya. Jadi Anda datang ke kita konsultasi. Bagi yang belum punya pacar juga boleh, kita siapin. Ya, ini kita buka kali ini. Jadi ada yang bilang KTC itu kontak ta'aruf klub ya. Silakan, kita mau menikah datang ke kita konsul, kita selesaikan. Mau jodohnya bagaimana, mau kedokteran, mau FKIP, mau guru, mau semua ada. Yang penting Anda siap dulu gitu ya. Dan mudah-mudahan bagi yang merokok ini yang paling penting. Jadi bagi yang merokok kecanduan nggak bisa hilang rokoknya, datang ke kita, insya Allah Ustadz coba berikan sebuah hipnoterapi dan mudah-mudahan Anda tidak merokok lagi dalam waktu tidak lebih dari seminggu.
bebas rokok. Dan membuat Anda semakin sehat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf nih kalau agak promosi sedikit ya. Jadi bukan promosi sebenarnya. Jadi memang perkembangan terbaru dari komunitas ini kita kembangkan. Oke, ya. Jadi Gemnong juga mungkin pengen mengetahui lebih detail lagi masalah tema yang kita bahas di malam hari ini. Sekali lagi Gemnong bisa kunjungi websitenya Ustadz Azmi di www.asmifajriusman.com ya. Satu lagi saya ingin bilang, sedikit lagi aja saya gunakan waktu. Bagi yang terlilit utang, mau selesai utang dalam 1 bulan, kontak kita. Oke, ya. Mungkin yang nelpon sore ini kita nggak bisa angkat karena waktu kita ini singkat sekali. Jadi Gemnong bisa langsung ke Ustadz Azmi atau juga ke KTC ya Ustadz ya. Jadi bisa langsung konsultasi barengan Ustadz di sana ya. Seperti biasa juga Gemnong sebelum kita mengakhiri Flamboyan Kaji Islam, karena kita juga sudah di jam 10 lewat nih ya. Iya, betul. Kita bakal berdoa dulu barengan Ustadz Azmi Fajriusman. Baik Gemnong Flamboyan yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya kita. Mari kita beristighfar. Semoga istighfar kita menghapuskan dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya mujibah doa sa'ilin, ampunkan dosa kami semua ya Allah, dosa ibu bapa kami.